Halo, perkenalkan nama saya Veronica Simendap. Jadi sekarang saya akan membahas tentang pengolahan air bersih, air limbah industri, dan air kotor perkotaan. Jadi sebelumnya teman-teman sudah tahu kan dengan 3 sumber air. Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana PDAM mengolah air. Nah, pada tahapan pertama, air dialirkan ke dalam bak pre-remediasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokkulasi. Tahap ini air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk mengumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah teman-teman untuk dikonsumsi. Nah teman-teman, jadi inilah contoh air yang layak kita produksi. Yang pertama, air tidak berwarna, jernih dan tidak keruh. Yang kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, bau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6 disebut asam, dan sebaliknya jika melebihi 8 disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7 ya teman-teman. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Namun, jika kandungan zat besi dalam air melebihi batas, akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu juga dapat berpengaruh pada perabotan rumah tangga. Misalnya keran air dan pipa akan berkarat dan menimbulkan warna kekuningan. Mangan bersifat beracun ya. Jika kandungan mangan dalam air terlalu banyak, dapat mengganggu organ pernafasan. Standar kualitas mangan ditetapkan pada ukuran 0,05 hingga 0,5 mg per 1 liter di dalam air. Untuk menghilangkan besi dan mangan pada air dapat dilakukan oksidasi dengan oksigen. Caranya dengan membuat percikan air kecil-kecil dan mengalirkannya kembali ke dalam bak penampungan. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan air limbah industri. Tangki septik adalah suatu kolam atau bak bersekat-sekat sehingga terbagi-bagi dalam beberapa ruang. Biasanya terdapat di bawah tanah. Septic tank merupakan tangki kedap air dan digunakan untuk menampung dan mengolah limbah kotoran manusia skala rumah tangga. Tangki ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Septic tank terletak di bawah tanah dan biasanya dibuat bersamaan dengan fondasi rumah. Berikut cara kerja septic tank. Yang pertama, limbah kotoran manusia atau tinja akan masuk ke dalam septic tank. Bagian ini akan hancur dengan media di dalam tangki secara alami. Yang kedua, setelah kotoran hancur, fungsi bakteri pengurai akan memisahkan kotoran dengan air secara keseluruhan. Yang ketiga, proses ini mengakibatkan air dan tercemar limbah atau limbah kotoran padat merubah seluruhnya menjadi cair. Yang keempat, cairan yang telah melalui metode ini memiliki tingkat kejernihan sangat tinggi dengan tingkat polusi rendah sehingga sangat aman dibuang di saluran air atau got. 5. Karena air yang terbuang bebas bakteri, kuman, dan sejenisnya, kualitas air tanah akan jadi lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Berikut adalah grease trap. Grease trap adalah alat perangkap grease atau lemak atau minyak dan oli. Alat ini membantu untuk memisahkan minyak dari air, sehingga minyak tidak menggumpal dan membeku di pipa pembuangan dan membuat pipa tersumbat.
Selanjutnya adalah bak kontrol. Hal ini wajib lebih daripada dasar saluran air kotor yang terdapat dimaksudkan agar endapan yang terjadi berikut merupakan animasi dari bagaimana terjadinya pengolahan air limbah industri rumah tangga. Berikut ini adalah air kotor perkotaan. Air di beberapa negara. Indonesia termasuk 10 negara kaya air yang juga ikut berdampak akibat kesalahan pengelolaan air. Permasalahan air baku dalam pemenuhan kebutuhan air di kawasan perkotaan semakin kompleks, manakala permasalahan kuantitas dan kualitas air terjadi secara bersamaan serta mengakibatkan semakin langkanya air baku. Selain pencemaran air yang menyebabkan turunnya kualitas sumber air baku, maka terbatasnya lahan yang tersedia dapat menyebabkan sistem pengolahan air limbah secara konvensional tidak dapat diterapkan. Untuk itu, diperlukan sebuah teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta mampu mendaur ulang sebagian besar limbah atau produk sampingannya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Balitbang PUPR telah menghasilkan teknologi pengolahan air limbah kawasan perkotaan yang dikenal sebagai teknologi Biotur. Teknologi ini merupakan pengolahan air limbah yang berupa hibrid biofiltrasi yang memanfaatkan material alam, sampah dan tanaman semi-akuatik yang digunakan sebagai media biofilter untuk media pertumbuhan mikroorganisme sebagai penahan padatan serta penyerap kontaminan air limbah. Teknologi Biotur memiliki keunggulan sebagai berikut. Dapat digunakan di lahan yang terbatas sehingga cocok untuk lahan permukiman. Dapat diaplikasikan secara komunal sehingga pengelolaannya juga dilakukan secara komunal, di mana satu fasilitas Biotur mampu melayani sampai dengan 50 KK. Proses pengolahannya memanfaatkan sistem biofilm, filtrasi, tanaman serta membran dengan tujuan untuk menghasilkan air daur ulang yang layak untuk kebutuhan rumah tangga seperti cuci mobil, penyiraman toilet, irigasi pertanian, pertamanan, atau untuk pengisian air tanah. Biotur memiliki kemampuan filtrasi yang lebih baik dengan masa pencucian filter yang relatif lebih lama sehingga operasi dan pemeliharaannya menjadi lebih murah dibandingkan dengan pengolahan limbah dengan sistem mekanis. Pengolahan air limbah untuk daur ulang air bertujuan untuk menghilangkan parameter-parameter pencemaran hingga memenuhi kualitas air daur ulang untuk tujuan tertentu. Ketentuan perencanaan sistem daur ulang air limbah terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu pengolahan primer, pengolahan sekunder, pengolahan tersier, dan disinfeksi. Pengolahan primer merupakan proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi atau koloid. Pada sistem daur ulang ini, pengolahan primer dapat berupa tangki septik dan sistem biofilter pabrikasi seperti biofil atau bioriti atau modifikasinya. Pengolahan sekunder merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan dengan proses biologis. Pada sistem Biotur digunakan sistem biofilter anaerobik aerobik. Pengolahan sekunder Biotur didesain untuk debit 20 meter kubik per hari atau sekitar 50 KK. Adapun kebutuhan air daur ulang adalah 100 liter orang per hari. Pengolahan sekunder Biotur
terdiri dari 4 media seperti media tali aerobik, media bola anaerobik, media roll rambut aerobik, dan media alam berupa batok kelapa atau kerak kelapa sawit. Pengolahan tersier adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan air olahan sesuai kualitas air daur ulang yang diharapkan. Proses ini dilakukan secara fisik dengan menggunakan filtrasi media granular dan sistem membran. Air limbah terolah dari unit biofilter anaerob aerob dialirkan ke bak filtrasi bertekanan dengan media pasir dan karbon. Filter pasir dan karbon ditujukan untuk menghilangkan koloid dan sebagai pretreatment dalam proses membran serta meningkatkan efisiensi desinfeksi UV. Sistem membran dapat digunakan untuk pengolahan air limbah tingkat tersier, diantaranya dengan menggunakan membran ultrafiltrasi dengan modul hollow fiber. Membran ultrafiltrasi memungkinkan proses pengolahan tanpa melibatkan bahan kimia, luasan area yang kecil, lebih stabil, dan kemudahan dalam ekspansi. Pretreatment sebelum membran diperlukan untuk memisahkan padatan-padatan yang terbawa oleh umpan serta untuk mengurangi beban pada membran. Untuk itu, persyaratan air sebelum memasuki membran perlu diperhatikan seperti kekeruhan, kandungan pH, besi, dan mangan. Proses akhir dari teknologi biotur ini adalah desinfeksi. Proses ini bertujuan membunuh patogen dalam air. Pada sistem daur ulang air limbah ini, desinfeksi menggunakan sinar ultraviolet yang berasal dari lampu fluoresen khusus, tepatnya lampu merkuri tekanan rendah atau medium yang tertutup dalam tabung quartz atau teflon. Teknologi biotur ini telah diterapkan di beberapa lokasi di Indonesia seperti rumah